Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu cintai seluruh siswa SMP Negeri 26 Depok, kita sepatutnya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat sehat. Hingga pada hari ini, alhamdulillah, kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual. Tapi itu tidak mengurangi kebahagiaan Ibu, karena Ibu masih bisa hadir di tengah kalian. Anak-anak Ibu, kalian ingat tidak hari ini tanggal berapa? Ya, hari ini tepat tanggal 21 April. Ayo, siapa yang ingat? Hari bersejarah apa yang terjadi pada tanggal 21 April? Iya, setiap tanggal 21 April seluruh masyarakat Indonesia memperingatinya sebagai hari lahir Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, waktu kalian di TK dulu, ingat tidak? Setiap tanggal 21 April kalian memakai kostum baju adat ya. Kemudian kalian melakukan kegiatan pawai atau karnaval dengan baju adat tersebut. Atau beberapa di antara kalian ada yang mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh bapak ibu guru kalian di sekolah. Misalnya lomba membaca puisi. Nah, dengan sukacita kalian mengikuti peringatan Hari Kartini ya saat itu. Karena seluruh masyarakat Indonesia pun berbahagia pada tanggal 21 April itu memperingatinya sebagai Hari Kebangkitan Perempuan Indonesia. Nah, bila waktu kalian TK atau SD, kalian hanya sebatas itu mungkin memahami Hari Kartini ya. Pokoknya Hari Kartini itu hari lahirnya Ibu Kartini, kemudian kalian memperingatinya dengan berkostum baju adat, begitu. Hanya sebatas itu mungkin. Nah, sekarang kalian sudah di SMP, tentu saja tidak sebatas itu memaknai Hari Kartini, tetapi kalian harus lebih memahami makna atau arti Hari Kartini itu, memahaminya dengan tepat, begitu. Nah, R.A. Kartini ini pahlawan perempuan Indonesia yang memperjuangkan hak-hak atau persamaan hak agar sama atau sederajat setara dengan hak yang dimiliki kaum laki-laki saat itu. Makanya pantas bila beliau disebut sebagai pejuang emansipasi wanita. Perjuangannya di dalam menuntut persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki saat itu bukanlah perjuangan yang mudah, sangat berat. Karena saat itu benar-benar di Indonesia, terutama di Jawa, terjadi diskriminasi gender, yaitu perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki hak yang istimewa ya, bisa bersekolah terutama, sementara perempuan dipandang sebagai kaum yang lemah yang tidak perlu sama haknya dengan kaum laki-laki. Cukup perempuan itu ya di rumah begitu. Nah, pokoknya kaum perempuan saat itu termarginalkan, terpinggirkan. Nah, dalam dunia pendidikan saat itu perempuan Indonesia tidak boleh mengenyam pendidikan, tidak boleh bersekolah selain perempuan dari kalangan ningrat atau bangsawan ya. Mereka karena tidak boleh bersekolah, sudah bisa kalian bayangkan ya bagaimana mereka bisa pintar kaum perempuan Indonesia saat itu kalau tidak bersekolah. Mereka sudah pasti tidak bisa calistung membaca, menulis, dan berhitung sebagai kemampuan dasar literasi. Itu merupakan kemampuan dasar. Mengapa? Karena dengan kemampuan dasar tersebut sebetulnya siapapun bisa mengakses ilmu pengetahuan.
Tapi kalau tidak bisa calistung tadi, apa yang bisa diperbuat? Bagaimana bisa maju? Nah, itulah yang terjadi saat itu pada perempuan Indonesia, ya. Nah, bersyukur saat itu ayahanda Ibu Raden Ajeng Kartini memperkenankan beliau untuk bersekolah di ELS. Sekarang tuh ELS setara dengan sekolah dasar. Hanya memang ELS itu 7 tahun ya, kalau SD sekarang kan 6 tahun. Nah, semasa Ibu Raden Ajeng Kartini bersekolah di ELS itu, beliau fokus belajar, sungguh-sungguh ya. Beliau sangat cerdas sehingga menguasai bahasa Belanda yang memang menjadi bahasa yang pengantar ya, yang diajarkan di ELS. Nah, sayang sekali kemudian Raden Ajeng Kartini tidak lama ya mengenyam pendidikan di bangku ELS karena beliau harus memasuki masa pingitan. Jadi memang perempuan Jawa pada saat itu siapapun itu harus memasuki masa pingitan, yaitu masa di mana yang bersangkutan ya, perempuan itu tidak boleh keluar dari rumah ya, menunggu waktu untuk dinikahkan. Selama bersekolah itu tadi, R.A. Kartini kan pintar ya berbahasa Belanda, menguasai bahasa Belanda. Maka beliau menulis surat kepada sahabat korespondensinya di Belanda, yaitu diantaranya kepada Rosa Abendanon. Nah, isi suratnya itu tentang kegelisahan Ibu Raden Ajeng Kartini terhadap nasib perempuan di Indonesia. Poin penting yang Ibu lihat dari perjuangan Raden Ajeng Kartini ini adalah bahwa beliau ini seorang literat yang sejati, ya. Beliau memiliki kemampuan literasi yang sangat tinggi. Nah, dengan kemampuan bahasa Belanda yang baik, beliau kemudian membaca banyak referensi dari berbagai sumber bacaan, dari surat kabar, majalah, dan buku, ya. Nah, dari situlah beliau mendapat pencerahan, ya, tentang kemajuan pola pikir kaum perempuan di Eropa, ya, yang menurutnya sangat jauh berbeda dengan nasib perempuan di Indonesia. Nah, sayang sekali usia beliau tidak panjang. Setelah menikah, kemudian punya satu anak, pada tahun 1904 beliau meninggal. Nah, sepeninggal beliau, surat-surat yang ditulisnya kepada para sahabatnya itu dikumpulkan oleh Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, yaitu J.H. Abendanon, ya. Nah, dikumpulkanlah surat-surat Raden Ajeng Kartini ini, kemudian dibukukan, tentu saja dalam bahasa Belanda, itu pada tahun 1911. Nah, pada tahun 1922, seorang sastrawan Indonesia ternama bernama Armin Pane, ya, beliau juga banyak menulis roman yang fenomenal pada masa itu, diantaranya Belenggu, ya, judulnya itu sangat terkenal. Nah, beliau menerjemahkan si tulisan-tulisan R.A. Kartini itu yang dibukukan oleh J.H. Abendanon itu ke dalam bahasa Indonesia, itu pada tahun 1922, sehingga buku tersebut dapat dibaca ya oleh seluruh masyarakat Indonesia, dipahami isinya. Nah, buku itu diberinya judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, bahkan W.R. Supratman mengabadikan jasa Ibu Kartini itu dalam lagu, ya, yang pasti kalian semua sudah hafal, ya, lagu Ibu Kartini, ya. Nah, satu pesan penting dari perjuangan Raden Ajeng Kartini adalah bahwa jika perempuan ingin maju dan mandiri, maka perempuan harus mendapatkan pendidikan. Nah, itu pesan penting yang bisa kita ambil dari perjuangan Ibu Kartini. Oleh karena itu, ayo
kita sebagai perempuan ya, perempuan Indonesia sama-sama berjuang untuk meningkatkan martabat kaum perempuan di Indonesia dengan menunjukkan prestasi tentu saja di berbagai bidang yang kita tekunin. Kalian sebagai pelajar perempuan Indonesia, jadilah pelajar perempuan yang hebat dan berprestasi. Semoga siswa SMP Negeri 26 Depok baik semua ya, naik semua dan lulus semua. Orang tua dan guru kalian akan sangat bangga bila putra-putrinya, siswa-siswinya sukses dan berhasil di masa depan ya, menjadi tenaga profesional di berbagai bidang kehidupan ya, jadi pendidik, dosen, dokter, ekonom, pengacara, anggota dewan, manajer perusahaan ya, atau menjadi menteri ya seperti Ibu Sri Mulyani, atau kemudian bisa juga bahkan tidak mustahil bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia, menjadi presiden seperti Ibu Megawati Soekarno Putri. Semoga dari sejarah perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini, kita ya, Ibu juga kalian bisa memetik hikmah pelajaran yang tepat ya, tidak salah menginterpretasikan perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini, tidak salah mengartikan persamaan hak yang diperjuangkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini, tidak salah mengartikan, mempersepsikan kebebasan perempuan ya, bebas tetapi tetap ada batas-batas tertentu yang harus kalian pedomani. Nah, satu di antara jejak perjuangan Ibu Kartini ya, yang harus kita contoh adalah kemampuan literasi beliau ya, dengan rajin membaca ya, rajin membaca. Dengan rajin membaca kita bisa memiliki banyak ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan itu kita bisa menuangkan ide, gagasan melalui tulisan ya. Jadi semoga kita bisa menjadi penerus Raden Ajeng Kartini, mencontoh jejak literasi yang ditorehkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini, yaitu dengan rajin membaca dan pandai menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.